tersebut hamil dan wanita tersebut hamil mengandung anak yang suci, bukan hasil persinahan. Rohnya adalah roh manusia, jasadnya juga adalah jasad manusia, jasadnya juga manusia, rohnya juga roh manusia. Yang hamil 100% manusia, 100% bukan Tuhan. Kehamilannya berkat informasi dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang kocok. Ibunya hamil, keluarlah anak Tuhan. Bukan kayak begitu konsepnya. Kalau itu yang Anda jadikan konsep yang tadi, berarti Anda memang betul ajaran pagan. Yesus anak dewa atau anak Theos. Pagan, itu betul. Pagan. Nggak ada nggak sekarang ritual? Ada nggak ritual yang dilakukan orang Kristen seperti yang ritual kalian pakai? Contoh, apa itu? Muter 7 kali. Muter-muter 7 kali. Orang-orang nabi-nabi terdahulu juga putar 7 kali. Jangan ngomong dahulu. Mau saya tunjukkan. Yang sekarang. Mau saya tunjukkan. Mazmur 6 coba Anda baca. Yang sekarang 2023. Sudah. Jangan dulu-dulu. Sudah dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Kenapa? Kenapa bisa? Jangan dulu. Kenapa? Itu kan contoh dari nabi yang terdahulu. Yang sekarang nenekmu kiper. Dulu-dulu ada nggak orang? Dulu-dulu ada nggak orang yang ya dulu-dulu ada nggak orang mempersemangat? Ini nggak ada beda kau nih. Aduh, kalau ke pojok nenek sekarang keluar. Enggak. Saya tanya samamu. Dulu-dulu ada nggak para nabi itu menyembah manusia? Mengatakan Tuhannya menjelma dilahirkan manusia, ada nggak? Ada nggak? Karena memang belum tergenapi. Ada nubuatan. Belum tergenapi. Ya sama. Kalau begitu saya pun bisa mengatakan karena belum tergenapi. 2023. Kenapa? Sampai sekarang kamu masih melakukan itu, gitu loh. Ya karena belum tergenapi. Apanya belum tergenapi? Ya, orang-orang dulu memiliki ritual mengelilingi mesbah. Kalian ini loh, sekarang ini masih melakukan itu, gitu loh. Masih karena memang sudah dicontohkan para nabi. Dicontohkan para nabi bahwa aku membasuh tanganku akan tanda suci daripada salah dan aku berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Ini ajaran sudah dilakukan oleh para nabi. Nah sekarang menyembah manusia ada nggak? Ada ritual nyembah manusia nggak? Dulu-dulu mana ada menyembah manusia? Lah Yesus kamu pikir cumi? Kamu bilang dulu, sekarang bawa lari lagi ke Yesus. Ini contoh, Bung. Ini contoh. Kami melakukan ritual yang memang sudah dilakoni oleh para nabi. Sekarang ada nggak para nabi nyembah manusia? Mana? Nggak ada. Memang nggak ada. Lalu kenapa Anda praktekkan? Nyembah manusia? Karena nubuatan sudah digenapi. Paling pintar ente. Kan sudah digenapi. Paling pintar ente. Nubuatan sudah digenapi, ya kita menuruti. Nubuatan nyembah manusia. Yang ada nubuatannya, dengarkan. Yesaya 66:23, nubuatannya semua manusia akan datang sujud beribadah menyembah kepadaku, bukan menyembah kepada manusia. Ya kan udah dijelaskan. Pasien apa lagi saat ini? Hei, lihat gusimu itu lagi bernanah. Oke, jadi Anda pintar, Saudara Ari. Yang lain diam. Saudara Ari pintar. Tahu itu tidak menghargai orang lagi bicara. Jadi saudara Ari pintar. Dengar dulu, dengar saya bicara. Maria hamil itu lewat Roh Kudus, tapi bukan Roh Kudus menghamili Maria. Itu kuasa Roh Kudus Maria itu hamil. Pintar. Jadi yang membuat Maria hamil apa? Yang membuat Maria hamil apa? Itu kuasa Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang menghamili dia. Pemahamanmu terlalu goblok. Oke. Kuasa Roh Kudus atau kuasa Roh kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus atau kuasa Theos? Di dalam ajaran kami bukan kuasa Theos. Theos itu apa? Kuasa Roh Kudus lainnya mengandunglah Maria dan melahirkan. Yang memerintahkan Roh Kudus datang, yang memerintahkan Roh Kudus.
Yang memerintahkan Roh Kudus datang kepada Maria siapa? Ya Allah. Nah, Allah itu siapa? Theos. Allah itu yang pencipta langit dan bumi serta manusia. Saya tanya Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu apa? Bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, bahasa. Siapa? Kau percaya Allah tidak? Yang disebut Allah. Saya tanya. Oh Allah. Ya Allah Ketahuan dengan sekarang. Allah itu satu, tidak beda. Tidak ada bilang Allah orang Kristen, Allah orang Kristen, Allah orang Islam, tidak ada. Apa Pak? Oh, sama-sama. Sama-sama gitu. Sama aja Allah dengan Allah gitu. Bodoh. Bodoh tapi menganggap paling pintar sudah goblok. Pak, kalau Anda pintar, tidak mungkin Anda memasukkan ke dalam tubuh yang Anda cintai itu babi dan guguk, Pak. Nggak mungkin. Kalau Anda pintar, oke, memasukkan cacing ke dalam tubuh aja itu nggak bagus, apalagi memasukkan babi dan guguk. Kok ngatain saya bodoh? Pahami dulu, Pak. Saya paling sok pintar, goblok kok dipelihara. Kalau Anda tidak goblok, kenapa Anda makan babi? Jangan dibalas pantun banyak, Pak. Biar enggak jadi. Ini orang ini kenapa sih selalu mengeluarkan ajaran Tuhannya? Bro, jangan. Pak Ari pintar. Pintar dia karena makan guguk. Iya, santai aja Pak Ari. Pak Ari pintar Pak Ari. Boleh saya uji IQ-nya, pintar atau tidak? Boleh? Bapak kan ngatain saya, berarti Bapak ketika ngatain orang, berarti Bapak nggak seperti itu. Bisa kita uji Anda pintar atau Anda kabur? Anda kabur. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut. Silakan. Kenapa ya? Saya mau nanya minum dulu ya. Kopi campur masaku dulu, pening saya. Lanjut. Kan tinggal tuh, dia pikir Dipegagakan dah. Asara pika apang. Lanjut. Jadi napa nawan dikiring puh. Jadi pada buruk pakai tolonglah itu Wahyu Mak. Tolonglah kau diskusi, jangan mengeluarkan menyerang personal gitu, nggak bagus lah kedengeran ya, itu. Karena gini Bang Andi, kedewasaan seorang itu kadang berbeda-beda. Iya, Tadi dua orang udah. Wahyu ini Kristen apa Islam? Wahyu. Diam dia. Iya Pak Anso. Wahyu. Biarin aja dulu. Pak Anso kok bisa begitu ya Pak Anso ya? Ya kan gini, sama aja kalau Bang Andi kalau dengar Nabi Muhammad di ejek atau diapain kan, Bang Andi mungkin bisa menahan emosi, tapi teman-teman Bang Andi kan langsung kebakar kadang kan. Ya boleh marah dong. Kalau Nabi kami diejek begini Bang. Itulah yang terjadi gitu loh. Tapi kami ini Bang Juma nggak mengejek, datanya Ketika kita ada di berdiskusi, betul. Tapi kan datanya ada loh. Yang di bawah juga nggak semua Islam kan. Itu kalau juga gini ya Bang ya, ini saya kasih contoh tadi ya, perdebatan ya. Panas telinga gini gitu Pak Hanso, saya kasih contoh tadi yang buat panas nih. Yang mati di salib itu Tuhan, betul? Ya, betul. Tuhan. Nah, kalau Tuhan jadi mayat, kan mayat ini kan tidak bisa apa-apa. Jadi ini Tuhan mayat. Artinya 3 apa? hari. Ya Kristen pernah kehilangan Tuhan 3 hari. Ini data ada. Nah, bukan kehilangan emosi gitu loh. Bukan kehilangan sebenarnya. Lah, mati toh. Yesus itu kan tiga pribadi, satu hakikat. Yang mati jadi, siapa? Hakikat Yesus dalam tubuh fisiknya. Tapi hakikat kealahan itu, keilahian itu tetap tidak akan pernah mati. Bro Hanso, yang tubuh Yesus itu Tuhan atau tidak? Iya, dia Tuhan. Oke, Tuhan. Nah, itu mayat Tuhan atau tidak? Iya. Ya berarti Tuhan pernah mati 3 hari. Kalau di konsep oneness iya, tapi kalau dalam Tritunggal itu kemanusiaannya yang mati, tapi keilahiannya tidak akan pernah mati. Kemanusiaannya yang Yesus yang mana sih? Ujung kaki sampai ujung kepala itu manusia. Tubuhnya. Oke. Tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan. Ya Tuhan, berarti Tuhan mati. Ya bisa. Ya tapi udah. kan dia akhirnya bangkit toh. Iya, bangkit menanti, artinya Kristen pernah kehilangan Tuhan atau pernah Tuhannya mati 3 hari, kan gitu. Betul, ya. Nah, pertanyaannya Bang Juma tadi itu, justru kalau disandal itu Bang. salah. Okay. Pertanyaannya adalah waktu Tuhan mati 3 hari, siapa yang menjaga alam semesta?
Nah, balik lagi hakikat Allah tadi kan Tritunggal, ada Allah Bapa. Oh, berarti ada Tuhan satu mati, masih ada Tuhan yang lain menjaga. Gitu. Oke. Konsep kan Jadi Tuhan pada satu dasarnya mati, Allah ini itu Bang. nggak mungkin Pak mati Hanso, toh. Pak Hanso. Tuhan satu, Tuhan satu mati, ada Tuhan yang lain yang masih menjaga alam semesta. Gitu. Nggak gitu. Lah. Makanya kan Bang Andi tahu Tritunggal. Gitu. Iya, yang mati Tiga- Tuhan. Tiga Yang keesaan. Bentar, Bang. Kita tuh udah poin aja. Ada Tuhan mati satu, terus Bukan- masih ada Tuhan menjaga alam semesta. Bukan 3 oknum, bukan. Loh, yang mati Bukan ya, ada kalau 3. udah mati ya mati, Pak. Jadi gimana? Memang agak sulit menjelaskan Tritunggal. Memang pada sulit orang. karena dipersulit. Loh, karena gimana? Guru menjelaskan ke murid, tidak 100% semua murid di kelas mengerti gitu loh. Gimana Caranya bisa, kan Pak? berbeda-beda. Yang diajarkan oleh guru ini tidak terkonsep dengan baik, hanya berdasarkan doktrin yang tidak ada dasarnya. Ya guru guru bingung, murid bingung. Butuh keahlian dalam menjelaskan gitu loh. Bahkan pendeta Pak pun Hanso, sampai menjelaskan detik ini, Tritunggal. Pak. Sampai detik ini, kita dengerin baik-baik. Sampai detik ini konsep Trinitas itu belum bisa satu pun manusia bisa menjelaskan dengan baik. Ya, Nggak bisa. setuju, betul. Makanya masih misterius, Makanya Pak. itu keluarlah orang-orang kayak Bang Andi ini gitu loh. Ya, Karena 4 nggak orang, apa-apa. Pak Hanso. Menanyakan itu untuk menajamkan kita gitu loh. Pak Jadi Hanso, semakin tajam. 10 orang menjelaskan Trinitas, ya Pak, jawabannya 20, Pak. Bertentangan Iya, semua. iya, betul. Serius. Betul, karena Nah, itu. memang Nah, benar pada Nah, kenyataan. kalau Anda menjadi guru di sekolah yang satu mengajar ke lain, Anda ada lagi guru sekolah yang lain, murid-murid ini keluar lagi mengajar, bercabang semua, akhirnya apa? Iya. Lumpuh total, Pak. Lumpuh total. Semakin kabur Itulah, malah. justru ketuhanan semakin sulit dijabarkan, semakin sulit didefinisikan. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Justru Yesus itu Karena- menyederhanakan, Pak. Waktu dia mengajar di Bani Israel, dia menyederhanakan. Sema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa, satu, tunggal. Yesus ngomong gitu, nggak Tritunggal ya. Betul, betul. Nah, justru ajaran Yesus ini ditritunggalkan oleh orang-orang, akhirnya pusing sendiri. Sederhana toh, Pak. Sederhana. Kenapa sih nggak mau dengerin Yesus gitu loh? Nah, sekarang kita salaman, Pak Anso. Mari kita salaman. Kalau mau mempermudah, ikuti ajaran Yesus, Sema Israel itu udah selesai. Nggak ada Tritunggal lagi. Iya. Nah, Yesus utusan, diutus Bang oleh Allah Andi. Bapa di surga. Selesai. Bang Andi survei seluruh umat Kristen dikatakan Kristen karena dia menyembah satu Allah, yaitu Yesus. Dari mana? Bapaknya Yesus siapa? Enggak, Yang mengutus Yesus siapa? Enggak disembah. satu. Jadi inkarnasi Allah itu ya Yesus itu, Bang Andi. Ya begini, Bang Hanso. Yang disembah itu yang mengutus Yesus atau Yesusnya yang diutus, yang disembah? Sederhana loh ya. menyembah mengutus melalui yang diutus, paham nggak? Oke. Jadi kalau mau menyembah pengutus harus melalui Yes, Yesus gitu ya. betul. Oke. Yes, Objek masuk. penyembahan siapa? Yesus. Lah, katanya melalui objeknya Bapak. Loh, nggak nyambung berarti. Bang salah Andi. lagi nih, gimana sih, Pak? Menyembah gimana tadi? Aduh, ribet kali lah kalian memikirkan itu. Gampang kali mendefinisikan itu, Amuna. Nggak ribet Nggak sebetulnya. dapat dari tadi. Jadi ada Gimana? pengutus, begini Pak Anso ya, ada pengutus, ada yang diutus. Yang disembah yang Ya. mana? Menyembah pengutus melalui yang diutus. Nyambung. Jadi sembahan dua. Jadi sembahan simple. dua. Satu. Lah, saya ulang ya. Tak ulang lagi ya. Ya. Menyembah pengutus melalui yang diutus. Oke, yang Karena disembah kenapa itu oke. konsepnya? Karena Oke. manusia nggak Oke, udah, bisa stop. langsung gitu loh. Nggak menyembah yang diutus. bisa. Salah. Apa gimana? Menyembah pengutus melalui yang diutus. Oke, artinya yang disembah adalah pengutus. Yes. Yang diutus nggak disembah. Loh, nggak nyambung lagi. Lagi mana sih? Padahal pelan-pelan ya. Coba ulang. Pelan-pelan ulang. ya. Ya, coba.
menyembah pengutus gitu melalui yang diutus. Stop. Bisa nggak? Stop, bisa. Yang Coba diutus diulang. yang diutus disembah nggak? Iya itu yang yang diutus itu yang disembah. Lah, coba ulang lagi Menyembah kata-katamu nak. Coba, pengutus, ya. menyembah pengutus gitu melalui utusan gitu aja loh. Oke. Yang utusan ini disembah nggak? Iyalah, Jadi pengutus disembah juga. cukup. Loh, gini loh, gimana sih Bang? Nah, gini aja, saya Sulit ya? persempit. Heran. Pengutus dan diutus sama atau beda? Sama. Oh, sama. Baik. Samanya di mana? Ya karena hakikat Allah itu kan roh. Gak Sama mungkin ya. roh itu menampakkan diri, nanti dikira gundruwo gitu. Oke, sama ya. Oleh karena itu, Ya udah nggak usah sama. Saya kasih enggak dulu. biar clear gitu loh. Jadi Ya, silakan. yang ingin menampakkan diri nggak langsung nongol, nanti kaget. Oke, Maka baik, dia gantian. perlu inkarnasi Pengutus. sebagai manusia. Pengutus diutus sama. Sama. Saya tahu pengutus itu tidak punya fisik. Oke. Bang Handi, aku bisa bicara enggak? Ntar dulu bang. Sebenarnya Sebentar. aku Sebentar. makin Sebentar ribet lagi. lah dengar kalian. Aku bisa bicara enggak? Bentar dulu Trinitas bentar, gimana? belum kelar saya. Pengutus itu tidak punya fisik. Iya. Yang diutus ini punya fisik, sama atau tidak? Iya, sama. atau tidak? Sama. Satu punya fisik, satu tidak punya fisik sama. Inkarne. Dengerin dulu bang. Inkarne. Satu tidak pakai baju, satu pakai baju sama. Bukan gitu, nggak cocok. Oke, satu punya fisik, Yesus Gini aja, punya gini aja. kepala. Dengerin dulu. Satunya Yesus roh, ini, satunya Bro, fisik. Nah itu cocok. Yesus ini punya kepala sampai kaki. Ya. Bapak tidak punya kepala sampai kaki. Betul? Karena betul wujudnya Sama bukan- atau tidak? Karena belum berwujud. Sama atau tidak? Ya Yesus esensinya ini, sama. Esensinya sama. Yesus ini jenis kelaminnya laki-laki, pernah bertumbuh kembang di dunia. Bapak tidak punya jenis kelamin dan tidak pernah disusui oleh Bunda Maria. Sama atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti Bapak dan Yesus Iya, B. bisa dibedakan, Beda. tidak terpisahkan. Betul. Beda. beda ya. Tritunggal. Tadi Anda Beda. mengatakan dari awal sama. Aku hakikatnya, aku merujuk ke hakikat. Saya substansinya oknumnya gitu loh, maksud saya dulu oknum. Oke. Oknumnya beda. Nah, kalau oknum beda, pengutus dan diutus, yang disembah yang mana? Yang diutus. Oh berarti oke, yang diutus yang disembah yaitu Yesus yang disembah, pengutus di surga namanya Bapa tidak disembah, betul? Nggak gitu konsepnya. Lah, gimana sih kok sulit amat? Jangan dibikin ribet Pak Ansor. Yang sulit Bang Andi, yang sulit. Anda yang sulit nggak mau jujur, Bor. Loh, Jujur lah, Bro. pakai Mudah konsep loh oneness ini. ya. Iya mudah. Mudah loh. Kita pakai konsep oneness ya. Jadi Allah Konsekuensinya yang lebih parah lagi loh. Nanti Bapak yang Iya. tertikam. betul. Bapak Nggak yang apa-apa. nete. Betul. Oh, parah itu. Nama ketawa orang nanti. Ketawa orang. Bapak yang mati. Nggak betul. Nggak apa-apa. Menurut Samuel Siahaan, Hmm. memang pernah kita kehilangan Tuhan selama 3 hari. Mau kayak gitu. Nggak. Begitu dia orang mati kok 3 hari Bapak itu. Berarti surga kosong dong kalau Ya iya kan menurut Wanes. itu oneness setengah matang bro. Kalau oneness yang benar. Setengah matang lu bikin telur. Jadi di kalangan oneness pun juga bingung gitu loh. Nggak sama iya. satu sama lain. Ya itu tadi kita kembali ke Aku bisa esensi. bicara enggak ini? Kalau nggak bisa keluar, aku keluar aja lah. Ngapain Silakan aku bang, silakan bang, Silakan Bang, mau bicara apa? Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita jangan nggak usah melihat kemana-mana. Abang tadi, Bang Handi tadi bahas apa? Trinitas. Itu dulu, satu-satu dulu. Apa yang mau kita bahas dulu? Bapak dan Yesus sama atau beda? Itu. Berarti konsep Trinitas ya kan? Bapak dan Yesus sama atau beda? Ya Tuhan, maksudku gini, itu kan Bapa dan Yesus kan itu termasuk konsep Trinitas, biar saya jelaskan, gitu maksudnya. Ya, silakan aja. Oke, gini ya. Di dalam kekristenan dipercaya 3 pribadi, oke? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dah? Gini, saya kasih sama Abang Handi satu perumpamaan, oke? Ada sebuah, ini dibilang kita perumpamankan ini sebagai tentara, oke? Ada sebuah jenderal, dah? Ada sebawahnya letkol, oke? Itu kan sama-sama tentara.
Oke, datanglah jenderal ini di dalam sebuah peperangan. Oke, diutuslah letkol ini supaya dia mengamankan daerah itu. Oke, apakah setiap orang yang prajurit yang ada di peperangan itu harus melapor ke jenderal atau ke letkol dulu? Kan gitu. Pasti melalui letkol itu baru ke jenderal. Oke. Roh Kudusnya, bagaimana Roh Kudus itu? Oke, gini. Dalam apa ini? Dalam jenderal letkol, dalam peperangan itu ada sebuah posko. Oke. Setelah letkol itu dipanggil jenderal untuk menghadap jenderal, kembali ke batalionnya masing-masing, kita punya posko. Di posko itulah kita masyarakat yang tertindas itu bisa tenang, bisa terjamin keamanannya, gitu loh Bang. Apa susahnya sih? Stop ya. Kan gampang gitu. Analogi Anda saya balikin. Ya. Bapak, Putra dan Roh Kudus itu coba masukkan kepada jenderal, letkol dan prajurit. Yang mana Bapak di sini dengerin dulu gantian lah. Kamu kan ngomong, kamu tadi bicara loh, saya dengarkan. Gitu ya. Udah, lanjut. Anda mengambil analogi itu tadi, oke? Jadi saya mau tanya kepada Anda, yang mana yang jenderal, yang mana yang letkol, yang mana prajurit antara Bapak, Putra dan Roh Kudus? Silakan kasih pangkat sama mereka bertiga. Silakan. Oke, gini, dalam sebuah penciptaan, oke. Kok lari ke penciptaan sih? Baiklah. Langsung aja, yang mana jenderal, yang mana letkol, yang mana prajurit, Bapak, Putra dan Roh Kudus. Kau yang tanya, kau yang jawab. Ini saya balikin analogimu ini. Analogimu saya balikin. Dengarlah makanya. Iya, langsung. Kalau kau yang nanya, kau yang jawab, apa gunanya aku di sini? Kau perlu jawaban kan? Pertanyaannya apa? Nih, kau kan kau bilang kan, jelaskan dulu yang mana jenderal, mana letkol ya kan? Ya makanya dengar dulu. Makanya dengarkan dulu pertanyaannya, kau salah dengerin ya. Analogimu bro, ada jenderal, ada letkol, ada prajurit, ada Bapak, ada Putra dan Roh Kudus. Yang manakah jenderal antara Bapak, Putra dan Roh Kudus? Yang manakah yang letkol antara Bapak, Putra dan Roh Kudus? Yang mana yang prajurit antara Bapak, Putra dan Roh Kudus? Silakan. Makanya kau dengar dulu, aku belum siap. Karena tertulis di perjanjian lama ada juga, gitu loh. Udah, dengar dulu baik-baik. Oke, dalam penciptaan, baiklah kita menciptakan. Saya nggak nanya itu, Enggak nanya itu. Enggak nanya itu. Mending Anda diam saja. Saya nggak mau mendengarkan orang khutbah gereja. Pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Coba ulang. Udah, kau yang jawab. Kau kan Coba ulang pertanyaannya dengan analogimu itu loh. Apa yang kau tahu tentang kekristenan Allah? Analogimu saya balikin, bro. Analogi Anda saya Kau balikin. yang jawab. Gimana? Menurut konsepmu dulu. Ya, saya ulang lagi ya. Saya ulang dulu. Ya, saya ulang analogimu nih. Dengerin baik-baik. Kalau memang aku nggak bisa menjawab, biar aja kau yang jawab, kan gitu. Gimana? Analogimu saya balikin. Ini analogimu saya balikin. Ada jenderal, ada letkol, ada prajurit, ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Gitu. Bapak ini jenderal kah, letkol kah, prajurit kah? Putra ini jenderal kah, letkol kah, prajurit kah? Roh Kudus ini jenderal kah, letkol kah, prajurit kah? Lu jawab analogimu itu, masukkan ke sana. Oke, jangan diputer-puter. Kau kan di Alkitab. Ya, menurut mula dulu gimana? Jangan nanti aku yang jawab, kau yang jawab juga. Nah, ini analogimu ini saya balikin. Iya, kau jawablah dulu apa yang kau ngerti. Aku nggak bisa. Ini saya mengerti tadi analogimu, King. Saya mengerti analogimu. Tritunggal itu adalah analoginya jenderal, letkol, prajurit yang sedang berperang. Kan begitu. Nah, makanya konsep Trinitas, ada Bapa, ada Putra dan Roh Kudus, kau analogikan kepada pangkat-pangkat yang tadi. Makanya saya tanya balik, siapa jenderal di sini, siapa yang letkol, siapa yang Roh Kudus, antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang mana ini? Iya, memang gini, pertanyaan kalian ini dari abad ke abad juga kalian tanya. Masalahnya kau nah, ini saya baru tanya hari ini analogimu. Analogimu saya balikin. Analogi yang mana kau balikin? Analogi jenderal, letkol dan prajurit. Itu artinya bukan membalikan analogi. Itu artinya jelas yang mana jenderal, mana letkol. Kau tahu ada membalikan analogi maksudnya gimana? Siapa suruh lo bawa begituan?
Siapa suruh lu menjelaskan Tuhan lu ambil kepada kepangkatan TNI? Nggak nyambung. Aku kasih perumpamaan samamu. Kau ngerti? Ya perumpamannya siapa yang jenderal antara Bapa, Putra dan Roh Kudus? Siapa yang jenderal di sana? Makanya kalau aku menjawab, jangan kau yang motong. Kau dengar dulu baik-baik. Ya langsung Aku dulu tidak sebutkan data ya. lengkapnya. Siapa yang jenderal antara Bapa, Putra dan Roh Kudus? Silakan. Bisa kau jawab, bisa kau jawab. Masuk Pertanyaannya apa? dulu. Pertanyaannya apa lu mau jawab? Enggak, tahu aku ngerti aku pertanyaan. Masukku. Apa? Coba ulang pertanyaannya. Coba ulang. Kau jangan memotong. Coba ulang pertanyaannya. Bisa enggak? Kau jangan Coba memotong. ulang. Itu aja dulu. Ya coba ulang pertanyaannya. Coba ulang. Oke, kau tanya kan gini. Apa? Aku kan kasih perumpamaan jenderal, letkol dengan prajurit, oke? Oke, yang maksudku, yang kau cocokkan ini siapa jenderal, siapa letkol gitu, maksudmu kan? Biar kau jawab dulu, jangan kau potong. Kau nggak dapat analoginya nanti. Atau gimana artinya perumpamaan? Pertanyaan Kau sederhana, tahu bro. nanti. Dengerin sekali-kali ya. Satu aja pertanyaan. Siapakah jenderal antara Bapa, Putra dan Roh Kudus? Silakan. Bisa nggak aku jawab? Jangan kau potong. Ya, sebut nama dulu baru terangkan. Kau udah tahu namanya, ngapain kau tahu lagi? Allah Bapa Saya Putra dan ulang. Kudus. Udah. Siapakah jenderal antara Bapa, Putra dan Roh Kudus? Kita deal-dealan dulu. Kalau aku menjawab, bisa nggak jangan kau potong. Saya Kau potong ngerti. kalau kamu nggak jawab, daripada khotbah gereja mending diam. Aku yang jawab tadi apa kau bilang langsung kau potong. Apa pertanyaannya? Gini, Silakan. aku capek loh. Gini. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan kalian itu Kenapa lari ke mengimani sana? Allah, Zabur dan Injil. Kenapa lari ke sana? Kalau memang kalian mengimani, kenapa harus kalian tanya lagi? Kenapa Gitu lari loh. ke sana? Ini Karena Bapak, aku Putra dan menjawab Roh Kudus. Siapa yang jenderal? Wes, siapa yang jenderal di sana? Siapa? Analoginya siapa balikin loh? Bisa aku jawab? Ya, Bisa aku silakan. jawab? Bisa nggak kau Siapa? toleransi? Ya siapa? sama- Siapa sama itu menunjuk beragama? nama? Siapa itu menunjuk nama? Bisa Siapa nggak? jenderal di sana? Bisa nggak? Siapa dulu nggak? jenderal Biar aku antara Bapak, Putra dan Roh Kudus? Siapa? Gini loh, aku pertegas sekali lagi ya. Kalau kau nggak ngasih aku waktu untuk menjawab, berarti kita nggak deal ini. Ngapain aku di sini? Ya Kalau udah kau turun nggak aja. bisa, Turun aja, aku kamu nggak bisa jawaban. jawab analogimu sendiri. Kemakan analogi lu. aku bisa menjawab. Kau yang nggak Ya, ngasih silakan aku waktu jawab. menjawab. Siapa yang jenderal antara Bapak, Putra dan Roh Kudus? Silakan. Udah nih, oke. Dalam kasus perumpamaan pun tadi, jenderal itu adalah Allah Bapa sendiri. Letkol yang diutus ke dalam peperangan itu Yesus. Oke, dalam sebuah peperangan itu ada posko, tempat Roh Kudus, masyarakat Roh Kudus. yang Roh Kudus tertindas. siapa? Roh Kudus belum. Gini loh, dalam sebuah peperangan kan kita ada posko pengamanan gitu kan. Roh Kudus belum Ada dapat orang jabatan. tentara yang terluka. Roh Kudus belum dapat pangkat. Roh Kudus belum dapat pangkat. Ya makanya kau dengar dulu. Ada rupanya pangkat di situ posko. Posko ada pangkatnya enggak? Oh, jadi Roh Kudus posko. Oke, Roh Kudus posko. Ini kan perumpamaannya. Gimana sih? Kau Ya dengar dulu umpamamu Roh baik-baik. Kudus posko. Oke, Roh Kudus posko saya tulis. Oke, silakan gini. lanjut. Oke. Jenderal itu mengutus letkol. Nah, Kita ambil ayat Alkitabnya ketika Tuhan Yesus dibaptis. Kepada dialah aku berkenan. Inilah anakku, kepada dialah aku berkenan. Oke. Jenderal itu adalah Allah. Oke. Diutuslah letkol ini. Itulah ayat Alkitab tadi, oke. Setelah dia mati, dia kembali ke Bapa. Jadi intilannya gini, dalam perumpamaan ini jenderal ini memanggil letkol itu kembali. Oke. Jadi di mana letak Roh Kudus ini? Oke, Roh Kudus ini adalah poskonya. Artinya poskonya gimana? Dalam pengertian Roh Kudus itu adalah penghibur. Di dalam suatu posko, kalau kita berperang itu kan, kalau posko kita kan di situ kenyamanan, ada obatnya, ada makanan, ada kan gitu. Sampai sini paham kau? Ada yang mau kau tanya lagi? oke, dengerin bro ya. Apakah letkol setelah dia kembali berperang, apakah letkol bisa menjadi jenderal atau sama dengan jenderal letkol itu? Silakan. Dalam dunia tentara kan kalau memang baik letkol ini menjalankan tugasnya, apa nggak bisa dikasih pangkatnya lagi? Gitu loh. Oke. Jadi Pasti letkol dapat ini bisa, penghargaan loh. bentar, letkol ini bisa menjadi jenderal ya? Kenapa nggak bisa kalau diangkat jenderalnya? Baik. Sekarang ini pangkat Yesus sudah setara dengan Bapak yang jenderal atau masih letkol dia di surga? Oke, kenapa dibilang setara?
Oke, gini. Jawab Dalam dulu, dua Alkitab jawab tertulis, dulu. Ada tertulis. Dengar dulu. Jawab Aku akan dulu, kembali saya ke ulang rumah Bapa pertanyaannya, dan aku saya akan ulang, duduk saya di ulang. samping Allah Bapa. Setelah Yesus naik ke surga, selesai melaksanakan tugasnya di muka bumi menjadi letkol berperang gitu, naiklah dia ke surga ketemu jenderal. Nah, sekarang pangkat Yesus ini sudah jenderal kah atau masih letkol di surga? Ya mas, sudah jenderal lah. Maksudku gini, jenderal Oke, sudah kan ada jenderal beberapa dia, bintang. lanjut. Gak cuma bintang 1, bintang 2, bintang 3. Gak mungkin Iya, langsung sudah jenderal apa. dia, lanjut. Ngerti nggak maksudnya jenderal? Jenderal itu bukan hanya satu pangkat. Ada beberapa itu. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Gitu loh. Oke, sekarang Yesus jenderal bintang berapa di surga? Aduh, aku itu ceritakan perumpamaan loh. Ya Yang biar penting perumpamaannya nyaman gitu gini. loh. Yang penting gini. Biar Di perumpamaannya atasnya nyaman Yesus bro, adalah biar Bapa. jelas gitu loh. Di atasnya Yesus itu Allah Bapa. Oke, jadi Ada mana lebih Alkitab tinggi itu. sekarang gini? Mana lebih tinggi pangkat ke generalnya Bapak dan Yesus di surga? Bapa lah. Oke, berarti yang berkuasa penuh di surga siapa? Bapak atau Yesus? Sekarang ini atau maksudmu gimana pertanyaan? Ulang Sampai pertanyaan. detik ini kita ngomong nih. Oh, gini. Hmm. Kan ku kasih tadi perumpamaan samamu kan. Ketika kau menghadap jenderal, bisakah secara langsung menghadap jenderal? Kan nggak boleh. Kau harus menghadap bawahannya dulu, baru kau diantar kepada jenderal. Tahu nggak maksudku? Enggak gini bro, dengerin dulu. Di surga itu ada Bapak jenderal bintang 4 lah ya. Yesus itu kira-kira jenderal bintang berapa ya? Kalau kita bilang bintangnya nggak, bintang berapapun jadi, yang penting Bapa di atasnya Yesus. Oke, Bapak di atas, begitu ya. Hmm. Nah, yang mana yang maha kuasa? Bapak atau Yesus di surga? Yang maha kuasa itu Bapa. Bapak. Jadi Yesus tidak maha kuasa di surga. Di dalam ayat Alkitab ada dituliskan, aku memberikan kuasa kepadanya menjadi sama seperti aku. Kenapa Berarti sama? disebut? Iya sama. Jadi sama kemahakuasaan antara Bapak dan Yesus. Sama. Oke. Karena dia Baik, Allah Bapa baik, memberikan kuasa baik. kepada Yesus. Baik. Apakah Yesus ngerti, dan ada lagi lagi. sebentar, apakah kedua jenderal ini oknum yang sama atau oknum berbeda? Itu kan nama jenderalnya doang yang sama, tapi pribadinya kan ada 2 orang. Oke, 2 orang. Kali udah Baik. perumpamaan kok. Baik, artinya di surga ini ada jenderal, ada 2 orang jenderal gitu ya, betul? Analogi bisa pakai loh, biar jelas. Hmm. Oke, di surga ada 2 jenderal yang oknum berbeda. Oke, Hmm. oke. Nah, kedua oknum Ya, yang betul. berbeda ini, yang manakah yang maha kuasa? Allah Bapa. Kalau Bapak, Yesus sendiri sebagai apa? Tangan kanannya apa Allah Bapa? Tangan Dia kan kanannya setara dengan Bapa. dia. Hmm. Kalau setara itu nggak tangan kanan, bro. Mana ada tangan kanan setara sama bosnya? Ya kan sama-sama pangkat jenderal. Jenderal kan setara itu namanya. Oke, sama-sama maksud- jenderal setara gitu. Hmm. Jadi Ya. oknum ini, di antara kedua oknum ini sama pangkatnya, setara kekuasaannya. Kan tadi dari awal kan aku bilang Yesus itu di atasnya Allah Bapa. Tahu kok maksudnya setara Ya kalau ini di mana? atasnya berarti nggak setara, Saprudin. Tahu nggak maksudnya setara di mana? Kan ku bilang tadi kan. Anda yang Allah ngomong Bapa. tadi nggak setara kok. Gini, kalau dalam bupati kalau ada ajudannya, gimana? Apakah ajudan bisa pisah dengan bupati? Kan nggak mungkin. Ya tapi nggak setara dia. Kau menghadap bupati, kau ke ajudannya atau ke bupatinya dulu? Atau tentara aja dulu kita bilang. Ya lapor bupati, Kalau lapor kamu ajudan jenderal dulu tahu. lah. Tapi saya biasa kalau menghadap Ya, bupati, itu maksudku. tergantung bro. Saya kalau dekat bupati langsung aja ketemu. Ngapain lewat ajudan? Sering saya sama teman bupati saya banyak nggak pernah lewat ajudan, Kecuali telepon-teleponan. kau dekat sama bupatinya memang orang Ya yang kau justru kenal, ya itu, bisa. makanya sekarang Ini saya kan tanya di surga. Ini kan perumpamaan, Makanya ini di perumpamaan. surga ini ada 2 jenderal oknum yang berbeda, gitu loh. Hmm. Nah sekarang yang maha kuasa siapa? Allah Bapa Allah dan Yesus Bapa. sudah berkuasa. Berarti Yesus tahu. tidak, berarti Yesus jenderal tidak maha kuasa, menerima perintah dari Bapak, betul? Cepat kali kau menyimpulkan gitu. Ya kalau begitu dibantah lah, silakan. Aku heran gue kau, cepat kali kau menyimpulkan. Ya kalau salah simpulkan, Anda yang ngomong lah, bantah lah bahwa salah itu, gitu loh.
Lawak kali kau tengok. Maksud gini. Oke. King. Jenderal ini, dah Allah Bapa. Lagi lu ambil analogi Allah kayak Bapa begitu, ini. kena juga lu kan. Ya kau aku nggak kena. Kau dengar dulu, kau yang cepat-cepat menyimpulkan. Kau dengar dulu ini. Oke, silakan. Dan Allah Bapa memberikan kuasa sama menjadi seperti Allah. Makanya dia disebut anak domba Allah. Kau ngerti? Diperkuat lagi dalam teks ketika Yesus itu dibaptis. Inilah anakku, kepada dialah aku berkenan. Udah, paham? Masih ada? Masih ada? Yang Udah, lanjut lah. disembah kedua jenderal ini yang mengampuni dosa siapa? Oh, itu beda cerita lagi tuh, beda cerita kalau pengampunan dosa. Kita bicara terlintas dulu. Oke, baik. Itu termasuk penyalipan itu. Yang kedua jenderal ini di surga ini kan berbeda tuh pangkatnya. Yang manakah yang jangan mengampuni dosa deh? Yang manakah yang disembah? Ya bebas, kau bisa menyembah Yesus, bisa kau menyembah Bapa. Oke, dua-duanya menerima penyembahan. Kenapa? Tunggu. Aku ada alasannya. Kenapa aku bilang begitu? Orang Yahudi itu menyembah langsung ke Yahweh. Kami Kristen itu menyembah langsung dari Yesus. Terus? Jadi ada dua sembahan di surga. Gini, kita dalam proses dunia ini dulu. Yahudi menyembah Yahweh karena dia nggak percaya Yesus, ya kan? Terus Kristen itu menyembah Yesus. Kenapa Kristen menyembah Yesus? Karena ada tertulis di dalam Perjanjian Baru, tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dah paham? Kalau kau tanya lagi, kenapa harus menyembah Yesus? Kenapa nggak kepada Bapa? Karena aku Kristen, aku bukan Yahudi. Kalau Yahudi langsung menyembah kepada Allah. Jadi Anda tidak menyembah Bapa yang Maha Kuasa, Anda hanya menyembah bawahan Bapa, begitu? Cepat kali lah kau menyimpulkan gitu. Itulah tadi Anda ngomong gitu loh. Anda nggak seperti Yahudi. Anda Kristen. Anda tidak menyembah Bapa yang Maha Kuasa. Anda menyembah ajudan, kan gitu? Itu kan perumpamaan. Aku membuat perumpamaan itu supaya kau ngerti. Perumpamaan ini saya balikin biar kamu jelas, gitu loh, bro. Kan udah ku bilang sama kamu tadi dalam Alkitab ada yang tertulis, tiada seorang pun sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Udah. Di mana itu tertulis? Saya tes kau pernah baca Bible nggak? Tertulis di mana itu? Yohanes berapa? Mumpun dia nggak dengar Yohanes 14:6. Coba dia. Tidak ada seorang pun yang sampai ke puncak gunung Bromo tanpa melalui Mbah Marijan. Apakah Mbah Marijan itu adalah Bukit Bromo? Ngambil analogi jenderal. Udah. Pusing dia tuh. Berarti kalau gitu, berarti satu lagi. Kau kan ahli Alkitab, nggak mungkin nggak kau tahu di mana ayat gitu ya. Buka lah, tinggal buka. King. Yohanes 14:6, bro. Yohanes 14:6. Gini, tadi kan Tuhannya Yahudi menyembah orang Yahudi gini. Tuhannya Yahudi itu adalah Tuhan yang Maha Pencemburu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang Maha Pencemburu. Tuhannya Yahudi itu cemburu loh. Nah, nggak boleh nyembah yang lain. Berarti nggak diakui kalau menyembah dua sesembahan. Udah. Nggak apa-apa, Dinda Liv, nggak apa-apa, karena Yesus itu Tuhan bukan untuk Bani Israel, itu Tuhan untuk Roma dan Yunani dan pengikutnya. Ya Paham? juga ya. Ini abang ini pandai ini. Itu beda. Yaudah, apa lagi mau kau tanya? Gini loh, ini pertanyaannya dari dulu, dari abad ke abad itu udah bertanyakan. Sebenarnya memang kalau kalian dikasih jawaban, kalau udah bebal, apapun nasihat nggak akan masuk. Itu loh. Makanya aku bilang tadi ku tulis komen, capek kali lah debat-debat seperti ini. Aku bilang, gampang kali sebenarnya. Ya kan? Ini kalau memang kau nggak percaya kepada Kristen, udah kita itu memiliki. Terakhir dari saya, bro. Brokin dengerin terakhir dari saya sama minum. Terakhir dari saya, yang kau sembah itu, jenderal yang Maha Kuasa atau ajudan jenderal?
Ya Tuhan, dari tadi panjang lebar aku nggak ngerti-ngerti kau. Cemana nih maksudku? Udah aku kasih satu Nggak usah ayat lebay, Alkitab, nggak usah lebay, nggak usah lebay. Jelaskan aja. Dalam di Alkitab kan ada tertulis loh. Apa itu? Udah, ada tertulis seperti ini. Tiada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Udah. Terus? Berarti aku menyembah Yesus. Di bawahnya Allah Bapa. Loh, Udah. katanya bagaimana Anda bisa sampai kepada Bapa kalau yang Anda sembah adalah Yesus? Kan ada tertulis. Aku mengimani itu. Bisa kau bantah iman? Iya, maksudnya kan nggak mungkin. Kalau sesuatu yang dilalui itu artinya sesuatu yang ditinggalkan menuju kepada sesuatu. Paham tidak Anda sampai sana? Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Karebos, Makassar, kalau tidak melalui Bandara Hasanuddin. Apakah Bandara Hasanuddin itu adalah Makassar? Tak hebat, udah capek kali aku menjelaskan sama nggak paham-paham. Memang kalau dasar bebal nggak pernah. Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Tidak ada orang yang sampai ke Monas tanpa melalui jalan. Apakah jalan menuju ke Monas itu adalah Monas? Udah. Iya, Udah. jawab. Gini, Jawab. Misalkan kau ada di satu daerah, oke? Kau mau menuju Nggak usah ke menganalogikan, kan pertanyaannya sudah jelas. Apakah ada orang yang bisa sampai ke Monas tanpa melalui jalan? Nah, pertanyaannya, apakah jalan menuju kepada? Ini dulu. Jawab. Apa? Perlu informasi. Anda lebay kali dari tadi. Anda tadi terlalu lebay, seakan-akan Anda itu cerdas. Saya tanya, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Analoginya gak pas, cuma yang pas itu begini. Ini pertanyaan sederhana. Gini, kalau Zuma mau nonton bioskop, apakah bisa langsung masuk tanpa melalui proses Biar King dulu, Panso. tiket? Biar King yang jawab, Panso. Apakah jalan menuju Monas itu adalah? Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Udah. Tidak seorang pun bisa masuk gedung bioskop tanpa melalui proses tiketing. Tanpa melalui tiket. Iya. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa tiket itu adalah bioskop? Iya, bagian dari bioskop. Betul. Ya, Kalau nggak beli parah tiket, Anda, nggak bisa parah masuk. Anda. Betul. Nah, makanya coba. Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Ya, Pak King yang jawab. Panso diam dulu, Panso. Pak King yang jawab. Silakan, Bro King. Udah, kau kasih dulu aku yang jawab, oke? Udah. Jangan kau yang nanya, kau yang jawab. Udah. Iya, jawablah. Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Gini, kau pergilah ke rumah tetanggamu. Udah. Jaraknya 10 meter. Sebenarnya, Bung, sebenarnya benar yang dikatakan oleh Al-Quran, yukhadi'unallaha walladina amanu. Mereka hanya ingin menipu, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Al-Quran itu nggak akan nyambung, bro. Tidak, bukan. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu tujuannya mau menipu, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Sekarang pertanyaan sederhananya, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Jawab. Udah ada 2 perumpamaan sampai sekarang kok nggak paham. Pertanyaan saya apa coba? Pertanyaan saya apa coba? Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Sesimpel itunya jawabannya, tapi kau harus pertanyaanku simple, tapi Anda tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Yesus itu cuma jalan. Udah dijawablah. Iya, jawablah. Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Jawab aja dulu. Iya kan, itu gak termasuk jalan Monas, tapi itu jalan menuju Monas. Ngerti kok nggak? Iya. Tidak ada yang sampai ke Monas tanpa melalui jalan. Apakah jalan itu adalah Monas? Kau sendiri yang bilang jalan menuju Monas, apakah termasuk jalan Monas? Kan enggak. Enggak. Ya udah, enggak kan? Yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di mana ada Trinitas di Al-Quran? Orang-orang kafir itu tujuannya ingin menipu, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri.
Trinitas itu tidak ada di Alkitab. Anda yang bingung mau jawab apa? Pertanyaan saya, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui aku. Sekarang pertanyaannya, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Sekarang ku tanya lu kau, kenapa kau masuk ke dalam Al-Quran? Ada kaitannya enggak? Karena saya melihat Al-Quran benar ketika menyatakan orang-orang kafir itu menipu, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Siapa yang hendak Anda tipu? Siapa yang hendak Anda tipu ketika Anda mengatakan jalan menuju Monas itu adalah Monas? Siapa yang Anda hendak? Anda menipu diri Anda sendiri. Anda menipu diri Anda sendiri. Kami hanya tertawa aja. Di Al-Quran 1 menit dong. ada tentang Trinitas. Di Alkitab ada Trinitas, sama-sama ada Trinitas dalam kitab kita. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu menipu, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tapi Bang mereka Juma, tidak sadar, 1 kan menit. gitu. Mau dijawab Nah, nggak? sekarang ketika dikatakan bahwa apakah jalan menuju Monas itu Oke, adalah aku jawab. Monas? Aku jawab Silakan. pelan-pelan ini ya. Silakan. Analogimu tadi nggak tepat karena satu Loh. di situ dikatakan Loh, ini loh, bentar, jangan dipotong. Loh. Monas Loh, tidak loh, loh. memiliki Oh. kebenaran. Monas Ada. tidak memiliki. Oh, salah Anda, salah. Yang Jalan dipotong. menuju Monas itu, dengarkan. Saya tahu maksud Anda. Jalan menuju Monas itu punya rambu-rambu. Belok kiri, lari ke Tamrin, kanan menuju ke Monas. Salah, Itulah salah. rambu-rambunya, itulah kebenarannya. Kalau Anda belok kanan, Anda ke Tamrin dan sampai ke Monas. Larinya ke Ayo. Tanah Abang dia. Ada Mas. hidup Mas, nggak? ke Tanah Abang. Ada Akulah hidup jalan. Ada hidup nggak? Iya. Ada hidup. Hidup jelas. Kalau Anda di jalan ada lampu merah, Anda nabrak, Anda mati. Kenapa ketawa? Pinter ngomong Kenapa ketawa? kamu ini, Juma. Bukan setiap orang yang menyuruh aku, dengarkan. Pinter ngarang. Tidak setiap orang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya kebenaran. Oh. Tidak semua orang yang menyuruh aku Tuhan akan udah masuk beda ke dalam lagi. kerajaan langit, Itu beda kecuali lagi. mereka yang Itu. melakukan. Kecuali mereka yang dengarkan, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tidak ada orang sampai kepada Monas kecuali mereka mengikuti rambu-rambu jalan lalu lintas. Kau Kecuali baca dia dulu ayat mengikuti jalan selanjutnya yang apa tertulis. ditunjukkan. Hei, Pinter ngomong. apa? Kenapa? Loh, kenapa Iya, tertawa? iyalah. Oke lah. Yesus itu jalan kan? Saya tanya sama saudara, Yesus itu tujuan atau jalan? Anda layak kok, memang layak. Pantas. udah capek. Jagoan. Memang lomba mengarang nomor 1 dia, Bang. Pertanyaan saya Juara satu dia. mana yang mengarang di sini? Pinter ngomong. Akulah kebenaran. Apa kebenaran? Apa kebenaran itu? Apa kebenaran itu? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak ngarang-ngarang bebas. Yang aku katakan adalah firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk aku katakan. Aku kebenaran. Ya. Ketika aku berkata, Itulah salah itu bukan satunya dari kenapa diriku, Allah Bapa tapi dan dari Yesus Dia yang itu telah satu. mengutus aku. Kan kau nggak baca Alkitab. Oh, nggak bisa. Yesus dan Bapa nggak bisa satu. Yesus hanya utusan yang menyampaikan apa yang kehendak, apa yang menjadi kehendak Bapa. Perkataan Yesus bukan dari dirinya sendiri. Pekerjaan Yesus bukan dari dirinya sendiri. Kedatangan Yesus bukan atas kehendaknya sendiri. Hayo, Iya, yang mana Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu? Yesus maha berkehendak, Bapa tidak. Yesus tidak, Bapa maha berkehendak. Lanjutlah dulu. Kena kau sekarang kau buat. Lanjutlah dulu. Kena itu kau dia. buat. Udah? Nah, Tadi yang kau baca ayat Alkitab Apakah tadi jalan itu, menuju ke Monas adalah Monas? Kamu nggak kena di situ. Kamu nggak kena. Kamu nggak merasa Ayat kena. Alkitab Itulah yang yang aku tadi aku katakan. bacakan apa? Tetapi mereka tidak menyadari. Mereka menipu diri mereka, tapi mereka tidak menyadari. Al-Quran Kalau kamu mengatakan nyebut itu. Alkitab loh. Tidak ada satupun sampai kepala Bapak kalau tidak melalui aku kan. Udah kena kau di situ. Itu Betul. kan Trinitas, bro. Nah, kenapa rupanya? Apa lagi gua mau tanya? Kenapa rupanya? Dia adalah jalan. Hei, dari mana Anda mengatakan dia Trinitas? Dia adalah jalan. Dia bukan Monas. Dia bukan tujuan. Dia hanya jalan. Kamu baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang tertera di sana? Apa katanya? Orang Israel semua harus tahu bahwa Tuhan telah menentukan Yesus sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Kan udah tertulis. Yesus di situ, perantara. Yesus Udah. jalan. Udah. Iya kan memang betul. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Jangan Anda so intelek tapi otak enggak ada isinya. Betul. Dengarkan saya bacakan. Dengarkan saya baca. Ini saya nggak perlu bertanya sama Anda karena Anda tak mampu menjawab. Oke?
Dengarkan, saya ngajarin Anda ini. Anda tidak bisa menjawab, Anda daftar masuk jadi murid Bang Suba. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Jangan tertawa dulu. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, oleh Theos, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Theos dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus itu hanya perantara, bukan dia adalah Theos. Dia hanya jalan menuju Monas. Dia bukan Monas. Tidak ada yang sampai ke Monas tanpa melalui jalan. Saya tanya samamu, apakah jalan menuju Monas adalah Monas? Kenapa kamu nggak menjawab? Kenapa? Aku gini, gak usah dulu kita jauh dulu gini, kau sudah menjawab sendiri. Tadi udah dia jawab itu, dia menyembah ajudan. Dia udah menyembah ajudan. Udah tadi dia jawab. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Panas. Pingin nipu kita di sini, tapi sebenarnya Anda menipu diri Anda sendiri. Kau tadi yang nanya, tapi kau kutip ayat Alkitab, kau sudah menjawab itu. Ngerti nggak? Iya. Yesus itu perantara atau tujuan? Jawab. Yang dari tadi yang kau baca itu apa coba? Yang kau baca itu apa? Dua garis besarnya itu apa coba? Jawab aja. Bung, kamu ambil nomor kontak saya, kamu belajar Freepad Bible ke saya. Pakai WA. Babak belur, tapi kau nggak tahu malu. Kau udah babak belur. Aku tanya kau tadi bertanya, tapi kau baca Alkitab. Itu kan udah terjawab. Iya. Gimana sih? Untuk menjelaskan kepadamu yang tidak tahu Bible bahwa Yesus itu hanya perantara, jalan itu hanya perantara, bukan tujuan. Aduh, Bang Juma, logikamu di mana sih? Kau sudah bertanya, tapi kau sudah jawab dari Alkitab itu. Sebenarnya aku nggak capek lagi menjawab. Ini dapat kusir. Ini dapat kusir, dengerin dulu, Bro King, dengerin dulu. Yang kau sembah itu Yesus atau Bapak? Itu aja. Berputar-putar. Kau tadi ngikutin aku kan bicara kan? Kenapa harus kujelaskan lagi? Enggak usah dijelaskan, langsung sebut. Yang kau sembah A. Bapak, B. Yesus. Aku Yesus. Oke, udah selesai. Menyembah jalan, udah Banyuma. Berarti menyembah jalan. Menyembah jalan dia. Kalau kau menyimpulkan gitu, Matius 7:21. Kalau kau simpulkan itu, Anda akan diusir oleh Yesus. Anda akan diusir oleh Yesus. Mana ayatnya? Enyahlah daripadaku kamu semua pembuat kejahat. Mana ayatnya? Matius 7. Mana ayatnya? Barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa akan diusir karena dianggap sebagai pelaku kejahatan. Enyahlah daripadaku, engkau King Ucok. Ucok. Usep. Apa ini? Salep. Engkau adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kau baca dulu ayat. Ayat selanjutnya apa tertulis? Ayat selanjutnya apa tertulis? Kutanya lu kau. Iya, Matius 7. Tidak semua orang yang menyeru aku. Iya. Kurios, maran akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang tidak melakukan selain mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Orang itu komplain, Yesus, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat mengusir setan, bermujizat demi namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku semua pembuat kejahatan. Itu data selanjutnya. Udah. Ya, silakan. Perlu jelaskan. Silakan. Jelaskan aja, lilit lidahmu, silakan. Engkau menyebutkan Allahu Akbar, tapi engkau merusak gereja. Engkau menyebutkan Allahu Akbar, tapi kau berdemo. Engkau menyebutkan Allahu Akbar, tapi engkau melakukan kriminalisasi. Gimana Mas? Udah nyambung itu. Udah nggak nyambung. Daripada haleluya menjajah gimana? Nggak nyambung. Nggak nyambung kan? Haleluya menjajah lo. Bagaimana haleluya menjajah 350 tahun? Bagaimana itu pendapatmu?
Bagaimana? Apa pun. Haleluya menjajah 350 tahun gimana tuh? Diam ke kancing. Kekunci kan lu? Gimana itu? Kancing. Nenek moyangmu sebagian dibantu loh. Haleluya. Gimana itu? Kalian satu-satu bicara. Suara kalian macam kasih terus satu-satu. Kau dulu Bang Juma, bicara dulu kau. Ya lu ngomong sendiri tapi ya. yang diusir ini yang di Satu-satu lu kalau bicara. Siapa yang ngomong ini? Yang diusir ini Kristen, Hindu, Buddha atau Islam yang diusir ini yang memanggil Yesus Tuhan. Matius 7. Kutanya lu kau. Kalau memang kau hanya Kristen KTP, tapi engkau tidak memiliki sifat Kristen Itu kau ada juga akan dibuang. konteks nabi palsu, Oke. pengajar palsu. Nah sekarang iya, nabi palsu dari buahnya kita lihat. Nabi palsu mengajarkan menyembah kepada Yesus. Itu pasti tuh. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Jawab. Aduh, berputar-putar. Aduh. Kabur saja. Kehendak Roh Kudus. Karena mustahil menyebut Yesus Lari aja itu Bang, Tuhan lari. Memang kalau nggak berat. ada Roh Kudus. Berat. Tuh. Memang berat. Jujur lah ya. Berat. Kau Kalau sebenarnya sudah cuma ada Roh pusing. Kudus, Ya. kau pasti sembah Yesus. Cuma. Apanya? Saya tanya kepada saudara, atas kehendak siapa Anda menyembah Kehendak Roh Yesus? Kudus, kehendak Roh Kudus. Kan di Mana sudah ditulis. tunjukkan? Aku Tunjukkan di bekerja mana Roh bukan Kudus. atas kehendak Ingat di Model. dalam Matius Aku 16. bekerja atas kehendak Bapakku yang di surga. Iya, silakan. Udah. Silakan dalilnya, silakan dalilnya mana? King diam dulu King. Hanso mau menunjukkan dalil Roh Kudus yang memerintahkan Ya. menyembah Yesus. Dia Dalil. dulu King. Roh Kudus mengajarkan menyembah mustahil menyebut Yesus manusia. adalah Tuhan Yesus, silakan. kalau tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Begitu juga mustahil menghujat Tuhan jikalau ada Roh Kudus dalam dirinya. Oke. Mana perintahnya? Mana coba. Apa? Mana perintahnya? Tadi minta dalil, udah Kan saya tanya dikasih. atas kehendak. Dengarkan, atas kehendak siapa? Kan Yesus mengatakan, Bung, dialog sama saya Iya. itu harus menggunakan logika sehat. Logika. Matius 7, dengarkan. Matius 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, Iya. melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku Iya, yang di udah aku surga. bahas itu sama Bang Pertanyaan Alif. saya, Itu untuk nabi palsu, atas untuk pengajar kehendak palsu. siapa? Bang Jun. Jangan nabi palsu kalau Anda sendiri Bang, izin bentar, Bang. Anda sendiri Bang Jun. kejebak di situ. Sekarang Bang Jun, pertanyaan aku saya, izin bentar atas 5 menit kehendak ya. siapa Anda mempertuhankan anak Maria? Jawab. Bang Jum, aku izin bentar ya Bang ya, 5 menit ya, bentar ya. Iya. Aku izin bentar ya, 5 menit ya. Silakan. Nah, sekarang mana? Atas kehendak siapa? Kalian mempertuhankan anak Maria. Atas kehendak siapa? Mana kehendak Roh Kudusnya? Sembahlah Yesus. Mana kehendak Tuhannya, si Bapa? Sembahlah anakku. Mana kehendak siapa? Jawab Pak Hanso, kehendak siapa menyembah Yesus? Silakan Bang. Udah dijawab, kita kan punya free will. Mau ditanya kehendak siapa ya kehendak pribadi gitu. Kita kan punya free will. Tadi udah dijawab. Nah, Apanya? berarti kalian akan diusir karena melakukan sesuatu tindakan terhadap Yesus harus berkesesuaian atas Tuh. kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Nah, ternyata Anda menyembah anak Maria bukan atas kehendak Bapa yang di surga. Anda diusir. Siapa yang ngajarkan Anda menyembah Yesus? Nabi palsu. Siapa? Paulus. Selesai Anda. Dah. Oh, iya. Ada lagi yang lain? Tapi jawabannya Pak Hanso kehendak pribadi menuhankan Yesus. Ya udah selesai, diusir. Itu jawabannya. Karena hanya ada satu kehendak, yaitu Bapa. Di luar kehendak Tuhan, di luar kehendak Bapa, di luar kehendak Theos, semuanya akan diusir. Atas kehendak siapa umat Islam mengatakan Yesus itu utusan Tuhan? Atas kehendak Tuhan yang datang kepada Yesus, yang mengajarkan Yesus utusan kepada Bani Israel. Kita nggak diusir dong. Oke. Diusir lah. Oke.
Nyala kalian Apa? Kenapa membuat kami diusir? kejahatan. Kan kamu nggak mengenal. Yang membuat kejahatan, Kamu yang nggak kenal membuat Yesus. kejahatan itu, yang membuat Kamu nggak kejahatan kenal itu, Yesus, bro. Kamu nggak yang kenal. yang- Kamu menolak karena salib yang- adalah kebodohan. Kau anggap kita ini orang bodoh yang semua. yang membuat kejahatan itu yang tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Oh, kamu Oke. melakukan kehendaknya. Apa? Kamu dibaptis. Mana Kan? perintahnya untuk dibaptis? Mana perintahnya Ada. dari Bapak yang mengutus Yesus untuk membaptis? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dia dalam Bangsa nama Bapa. bangsa apa yang dimaksud? Bangsa apa Seluruh yang dunia, dimaksud? Seluruh dunia. Oh, salah Anda. Anda itu- salah. Bangsa yang dimaksud di sini dengarkan. Awah. Bangsa yang dimaksud di situ adalah Bani Israel. Parah Anda Kalau ini, bangsa parah. Israel nggak perlu Bro bilang Anso, bangsa dengarkan dulu dong. saya Bro Anso. Ada nggak siapa bangsa bilang? muridnya Yesus? Ada nggak bangsa muridnya Yesus bangsa Indonesia? Ada nggak? Ada. Nggak ada banyak cerita. Dari mana Anda Bangsa-bangsa. mendapatkan ilmu? Buktinya tergenapi Bangsa-bangsa kan? apa? Buktinya Nih, tergenapi toh. Oh enggak. Tergenapi. Oh, Seluruh yang dunia tergenapi itu adalah nabi palsu menyesatkan banyak orang, dan nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Yesus. Oke, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayo, Yeremia 50 nomor 17. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan. Jadi kalau Anda bukan Israel, jangan pernah mimpi. Oke, yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Baca Yeremia 23 nomor 2. Domba adalah Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Nah, Anda bukan Bani Yakub, tapi Anda aku ngaku lebih dari sebagai Bani Israel. Yakub. Aku Bani Adam. Nah, inilah yang disebut Yesus serigala nyamar domba. Jawaban Anda itu jawaban orang putus asa. Enggak. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umatnya Bani Israel. Anda Bani Israel? Anda Bani Israel? Iya, boleh dikatakan begitu. Nah, inilah yang disebut serigala nyamar domba. Bani Israel Malu tapi saya kalau saya jadi Anda. Pak Hanso ini Bang Juma. Dia mengaku Bani Israel tapi KTP-nya Indonesia. Bani Adam, Bang. Bani Adam. Kita semua kan Bani Adam, ya toh. Masalah kalian mau percaya nggak percaya ya nggak apa-apa, bro. Iya, kita memang betul, kita Bani Adam, Sekarang gini tapi tuh ya. Yesus diutus kepada Bani siapa? Bani logika Israel. aja. Udah ada yang enak, kau cukup percaya nggak di laundry. Kau pilih yang di laundry. Ya sudah. Oh, nggak bisa, tidak bisa, nggak bisa. Ketika Anda mengatakan sudah. ada sekolah, dengar. Ketika Anda mengatakan di sana ada sekolah yang enak, tidak perlu belajar, tidak perlu praktek, tidak perlu hadir di sekolah, cukup beriman saja bahwa saya akan naik kelas. Apakah Anda bisa naik kelas sementara Anda tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut? Nggak Bisa, cocok. bisa gitu. Nggak nyambung, bro. Ya nggak cocok, nggak nyambung. Makanya Anda harus masuk sebagai keluarga. Makanya ada disebut Konsep, kaum Israel, umat bro. Israel, Bani Bro, Israel. Tadi Coba Anda tawarkan nih, ada konsep, coba Anda pikirkan. tak perlu laundry. Coba Anda pikirkan. Tapi kalian pilih Coba Anda laundry. pikirkan. Coba Anda pikirkan dulu. Coba Anda pikirkan. Kalau hanya sekedar mengatakan sesuatu tanpa data dan tanpa perintah dari Sang Khalik, untuk apa? Loh, Untuk itu apa? perintah Sang Kalau hanya Khalik, untuk bro. iming-iming saja. Nah, sekarang coba iming-iming. mana perintahnya? Mana perintahnya Yesus untuk Anda? Mana? Iya ada. Ikutlah aku. Mana, gitu. mana? Pikulah Tunjukkan. kuk yang Ya, kuberikan. Ikutlah aku. Yesus sedang berbicara dengan siapa? Yesus sedang Lucu. berbicara dengan siapa? Siapa? Ya enggak, saya tanya. Yesus pada saat berbicara di tengah-tengah dengan Bani Israel muridnya. berbicara. Dengan murid-muridnya. Muridnya orang apa? Muridnya orang apa? Kita yang percaya Yesus juga murid.
nenekmu kiper. Kamu aja yang nipu diri kamu sendiri. Kami tidak. Kami nggak bisa. Iya, Kami nggak bisa terserah, ditipu. bro. Kami nggak bisa ditipu. Tahu nih. Nah, sekarang Gitu makanya kalau berbicara jangan katakan kita, kamu aja. Aku Henso nyamar sebagai pengikut Yesus, tapi bohong. Loh. Saya bukan Bani Israel. Ya nggak apa-apa. Padahal Kan itu poinnya. kebenaran Yang- udah di depan Kebenaran mata. Tapi kebenaran kamu apa? tolak. Kebenarannya aku diutus. Kebenarannya aku diutus berat, hanya kepada berat, domba Bang. yang hilang Bang dari Dimas. Bani Israel. Gini ya. Aku diutus. Jangan gurui saya, jangan gurui saya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Gini. Bang, Astaga. aku bisa menjawab. Coba. Gini. Coba patahkan argumen saya. Patahkan argumen saya yang berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda umat Gini ya. Israel? Bang, Gini ya. biar aku yang jawab, Bang. Biar aku yang jawab. Anda umat Israel? Anda umat Israel? Dah. Anda umat Israel? Udah. Iya, saya tanya. Udah bisa Anda umat menjawab. Israel? Ya, udah bisa. Udah bisa Anda umat menjawab. Israel? Anda jawab. Anda umat Israel? Ku tanya, aku bisa nggak menjawab. Biar ku jawab. Ini Kau pertanyaan, aku- langsung jawab. Anda umat Israel? Gini loh, ngapain aku menjawab kalau kalian Ngapain motong? gini loh? Pertanyaan saya, udah bisa aku apakah menjawab. Anda umat Israel? Tidak bisa aku menjawab. 2, 3, 4, Kok hitung? 5, 6, Nanti. Tidak bisa aku menjawab. 7, 8, Apa yang 9, ngitung apa? 10. Mana jawabanmu? Hitung apa kau? Mana jawabanmu? jasmani. Dengarkan pertanyaan saya. Oke, aku Apakah jawab. Anda Bani Israel? Secara jasmani bukan, tapi secara rohani ya. Nah, udah selesai. Gini. Tepuk tangan dulu teman-teman. Istilah Israel rohani ada aja Hanson, Israel rohani. Udah ketahuan. Ya, serigala nyamar Aku domba. menjawab dulu, bisa nggak ini? Apa yang kau Aduh, jawab? kapan Pertanyaannya kali apa? Dalam Alkitab Maghrib tertulis dulu seperti Bang ini. Andi ya. Iya. Lanjut dulu sebentar. Ustaz Alif. Ya. lanjut. Ada juga kepada Ustaz aku Alif, dulu. domba-domba yang lain yang datang kepada aku. Di Alkitab ada disebut loh, domba yang lain datang kepada aku. Oke. Domba siapa itu yang lain? Saya tertulis itu loh. Domba siapa itu yang lain? masukkan itu siapa? Domba siapa itu yang lain? Domba yang lain itu baca Yehezkiel 11, Yehezkiel 34, Yehezkiel beda 37, itu. Ulangan 30, Mazmur Yehezkiel itu 107, perjanjian mana? Yesaya Perjanjian 11. mana? Dengarkan. Yang disebut domba adalah Bani Israel, Bani Yakub yang berserak ke seluruh penjuru bumi. Baca Iya. kitabnya Yahudi. Jadi- Nah, berarti domba ayat yang di luar termasuk domba yang kandang. lain mana? Domba di luar kandang itu artinya Bani Israel yang sudah berserak kemana-mana. Ngerti? Jadi yang di dalam kandang mana? Yang di dalam kandang yang hidup bersama dengan Yesus pada saat itu di Galilea, di tanah Yudea, di Nazaret. Paham? Sementara Bani Logikanya Israel di mana? sudah berserak. Hei, logikanya di mana? Di mana? Anda baca Domba dalilnya yang di dong. dalam kandang Ye, itu sampai kemana-mana. domba yang ada di dalam kandang adalah adalah Bani Israel yang hidup sesama dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, bergaul bersama dengan Yesus. Sementara dia diutus kepada domba yang hilang. Domba yang hilang itu berserak sudah kemana-mana, ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara, udah berserak. Makanya muridnya ke-11 dikatakan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada semua bangsa dari muridku. Apa bangsa muridnya itu? Bani Yakub, Bani Lewi, Benyamin, Ruben dan seterusnya. Mana? Bani Adam. Bani Adam. Wah, penipu. Sebentar, ini yang ngomong Ya, si sama kalian kan ada Gembel banyak. Elit. Gembel Elit yang ngomong. Yang tadi bro, dia ganti akun. Gembel Elit. Dia tadi udah naik kan, suaranya sama. Sama suaranya itu. Oh gitu, enggak mas. Oke. Yang jelas Ya, ini Assalamualaikum. kesimpulannya sore ini ya. Allah. Kesimpulannya sore ini berdua ini, satu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyembah utusan, kedua itu perintah dari dirinya sendiri menyembah utusan. Itu kesimpulannya. Oke. Ketiga adalah bahwa Kalau- mereka Bang Jum. mengaku Bani Israel tapi Israel rohani. Ah, Ya terserah. Kalau itu memang kesimpulanmu, terserah abang. Dan Tapi memang gini, begitu kan jangan tadi ngomong masukkan begitu ayat loh kamu, Al-Quran. gimana sih lu? Kalau kau masukkan nanti ke Al-Quran itu nggak nyambung. Yang kau sembah itu siapa? Nah, orangnya itu nggak bukan ada saya. suara. Kesimpulannya. Itu bisa, terserahmu. King. Karena Coba gini, kau, dalam King, Alkitab sebentar, tertulis King. seperti ini. Orangnya Sebentar, nggak ada, King. tapi ada suaranya. King, kau turun dulu, habis itu naik lagi, King. Soalnya di sini Nggak ada orangnya. kamu nggak ada orangnya, di sini ada suaranya. Turun dulu, King, baru naik lagi ya.
Keluar dulu Iya. dulu dari TikTok King, baru masuk lagi. Turun dulu sebentar baru naik lagi. Jadi Tadi gini dia ya, udah jawab. Yang dia sembah adalah utusan, yang dia sembah adalah ajudan. Bang Andi, Udah. aku mau Nah, tanya. menurut Pak Hanso, menyembah ajudan itu, menyembah utusan itu atas perintah siapa? Perintah diri sendiri, ya sudah. Kan gitu tadi. Selesai toh. Kenapa sih masih dipersulit? Nggak tahu. Saya nggak bakal ketawa kok kalau nggak lucu. Yakin? Kalau Ya. kalau memang itu kepercayaan abang, itu nggak apa-apa. Itu Karena kepercayaanmu memang tadi, kau yang ngomong kok. Jika engkau memiliki iman sebiji sawi, Dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri percaya, Iya, kenapa kalau waliin itu ke memang orang? iman, Ada bukan aja nih selamat. orang nih satu nih. Kalau itu memang imanmu, kau selamat karena ada tertulis loh. Udah. Yang kau sembah itu, ayo. yang kau sembah itu Yesus atau Bapak? King. Nggak penting sama aku itu karena analogi abang itu yang Nggak aku penting bantah. lagi. Kalau memang itu kepercayaan abang Nggak selamat. penting loh. lagi. Tadi udah ngomong nggak penting sekarang, gimana sih lu? Sekarang yang abang bilang tadi apa gimana? Siapa yang kau sembah? Utusan gitu kan? Enggak, kok yang kau sembah itu loh. Bapak atau Kalau Yesus? abang memang percaya gitu, abang bisa selamat. Apa? Jika Di sini engkau orang ngomong bahasa memiliki Indonesia iman nggak nyambung nih. Betawi, engkau bisa mengatakan pindah gunung ini. Artinya apa? Kau memiliki berat. iman, Nah, engkau bisa sih, selamat. Bang Ging, terlalu berat buat mereka, apalagi sekelas Bang Handi atau Bang Juma, ketika dia mau ikut ke kita, itu perlu penyangkalan yang sangat dahsyat, Emang Bang. kamu bisa Dan- kamu bisa dan mindahin, dia akan- Memang nggak bisa bang. coba pindahin saldo yang ada Nggak di bisa. TikTok ke saldonya Bang Handi. Gini. Memang kalau udah bebal nggak bisa. Ya memang kalau orang bukan bebal nggak bisa. begini menyembah anak manusia susah Harusnya emang. bisa. Anak Harusnya orang bisa, yang tapi- lahir itu ya Bunda Maria melahirkan anak, disayangi Bunda Maria, Bang Andi. disusui Bunda Maria, disekolahkan Bunda Maria, dirawat baik-baik oleh Bunda Maria. Lu Tuhan kan? Siapa yang nyuruh? Itu kita bahas dulu. Siapa yang Kita bahas. nyuruh? Ayo. Bisa Ayo, geger kita bahas, dunia, Ah, dunia siapa yang nyuruh apologet. itu? Akan geger. Nah, pasti siapa yang geger. nyuruh nyembah anaknya orang? Siapa yang nyuruh? Bang Handi dan Bang Juma Bentar, Bang. menerima Siapa Yesus siapa yang sebagai nyuruh nyembah anak orang? juru Siapa yang selamat. nyuruh? Coba Bang Handi, pasti geger. Diam dulu, Bang Hanso. Handi dan Diam dulu. Juma King. Siapa yang mengikuti. nyuruh lu nyembah anak orang? Siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh. Tadi lu bilang urusan pribadi lu. Iya kan nggak ada yang nyuruh. Kalau nggak ada yang nyuruh terus kenapa lu sembah anak orang? Ya karena kan kita percaya gitu loh. Terserah Ada kan, Lu percaya doang. Itu terserah kan, itu iman percaya. kami bidang aja. Oh iman kamu, iman nih. Ya. Iya, itu iman kami. Kenapa rupanya? Datanya mana? Datanya mana di Bible? Menyuruh anda menuhankan Kau anak kan orang. bukan di Alkitab. Kau Datanya kan bukan mana di Alkitab. Bible Makanya menuhankan kau anak bilang, Maria? Datanya mana? Memang nggak ada. Ya, kalau nggak ada lu ngarang gitu. namanya itu. Kan kau Itu yang namanya lu nyimpulkan gitu ngarang. kan? Itu namanya lu ngarang. Iya, kau yang nyimpulkan kan? Kau yang nyimpulkan kan? Ya lu yang ngarang. Kena kau sekarang. Kan kau yang simpulkan. Begitu. Kau yang nyembah anak orang kok. Nyari kena. Dia yang kena, malah orang gimana sih ini orang ini? Gini, Astagfirullah. kau yang nyimpulkan kayak gitu kan? Yang nyuruh kau King, yang nyuruh kau nyembah anak Maria siapa? Aku sendiri menyembah Tuhanku. Kenapa rupanya? Ya, datanya mana di Bible? Kalau kau nyembah anak Maria, mana datanya? Nih, gini, kalau aku percaya sama Bang Juma, Enggak ada perlu aku begitu, membuat mana datanya? ayat datanya Mana gitu. perintahnya menyembah anak Maria? Mana datanya? Secara personal aku menuhankan Yesus. Kenapa rupanya? Ya Ada datanya masalah? mana? Siapa yang nyuruh lu? Siapa? Gak usah pakai data, gampang itu. Enggak usah. Aku yang tua. Itu namanya acak adul. Itu namanya Kalau suka-suka. aku percaya Yesus itu Tuhan, Aduh, ada apakah juga aku orang harus kayak punya data? gini. Apakah aku buat data? Gitu loh. Jadi Bible Kalau nggak ada aku gunanya percaya buat sama kau. Pak Juma. Jadi Bible Atau gunanya gini, apa? Oi, Yang Bible lebih, gunanya yang apa lebih buat lu? intinya aja, yang lebih gampang. Bible Kalau itu aku gunanya percaya buat lu sama apa? pacarku, apa aku harus Oh, punya- Bible itu punya- gunanya buat punya kamu pertanyaan, apa? punya jawaban gitu. Gitu loh. Gak usah pakai Alkitab, gampang kali menjawab itu. Kalau aku udah percaya sama seseorang, apakah ada sebab akibatnya atau apakah perlu Oh, alasan nggak gitu perlu loh. pakai Alkitab. Karena kau nggak ngerti, Iya, nggak nggak pernah usah. baca. Tapi tadi kok kutip-kutip ayat Alkitab. Coba Kena kau baca. sekarang, kan? Inilah akibatnya kalau percaya 1 Korintus 4 nomor 10 nih. Begini nih jadinya nih. Apa alasannya? Apa alasan? Apa yang tertulis? Kamu bodoh karena Kristus. Di mana tertulis itu, woi? Kau ngarang-ngarang, woi. Nggak percaya, Itu Ustaz. Mana, Bacain Pak? 1 Korintus 4 nomor 10 gimana? Mana baca dulu. Itu Kau tadi pandai saya udah kali baca. ngarang-ngarang. Orang Kristen bodoh karena Kristus. Di mana tertulis? Pandai kali kau ngarang itu, bah.
Wih, 1 Korintus 4:10 ngarang-ngarang kau. Gimana? Kerja sih. Tahu siapa yang ngomongin? Mana tertulis? Tahu. 1 Korintus 4:10. Mana? Itu 1 Korintus 4:10. 1 Korintus 4:13 kalian sampah dunia. Udah baca aja kau. Baca aja kau. Kau usah, aku gak perlu membaca, kan kau yang ngasih ayatnya. Ya udah itu bunyinya. Apa tulisannya? Kristen geblek karena Kristus, itu bunyinya. Sampah dunia kalian tuh. Ini lah kalau udah kalah debat ya. Nah itu bunyinya, siapa yang kalah debat? Sekarang saya tanya, apa Yesus menurut Yesus? Enggak, itu yang tertulis, Bung. Bukan kami. Sekarang apa Yesus menurut Yesus? Kita kembali ke tema, apa Yesus menurut Yesus? Nah, apa Yesus menurut Yesus? Ya, Coba baca Yohanes 17 nomor 3. Di mana Yesus mengatakan Tritunggal di situ? Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, bukan dua-duanya, bukan duinatur, bukan Tritunggal, bukan. Satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus hanyalah utusan. Itu Yesus menurut Yesus. Apa Yesus menurut Yesus? Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu bukan Tritunggal, bukan duinatur, bukan 100% manusia, bukan. Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Itu Yesus menurut Yesus. Nah, mana Yesus mengatakan Tritunggal? Ayo kau jawab pakai datamu. Bang As, jikalau memang kau tidak percaya pada Yesus, tapi engkau percaya pada Allah Bapa, kau juga bisa selamat. Gak usah pakai Yesus dulu, pada Allah Bapa. Kau Yahudi dulu, kau bisa selamat. Kau turuti hukum Taurat, kau bisa selamat. Gak usah dulu Yesus. Udah. Menuhankan Yesus selamat gak? Menuhankan Yesus selamat. Bisa nggak tuh di open can bacain 1 Korintus 4:10 biar dia baca sendiri. Kamu yang baca ya. Dulu. Kamu yang baca ya. Ini aku tahu. Tampilin biar dia nih, Ustaz. Dia nggak percaya kalau dibaca doang. Nah itu. Biar dia baca. Gedein bes. Baca itu apa? Agak jauh kan musik Bang. Kami bodoh oleh karena Kristus. Geser dulu Bang. Udah. Kami bodoh oleh karena Kristus. Nah. Kamu ada dalam Kristus. Kamu lemah, kamu kuat, kamu mulia. Sampai pada saat ini kami apa? Tunggu biar aku buka Alkitab dulu enggak? Ya, enggak percaya kan ada di sini. Ketemu enggak percaya dia. Iya, gimana? Itu Makanya jarang-jarang dia baca Bible.